Oke, baik, kita langsung saja agar tuntas sebelum jam 12 mudah-mudahan. Silakan ambil nafas panjang ya. Oke, SPL, sistem persamaan linear. Jadi misalkan kita punya berapa buah? Ada M buah, ya, ada M baris, berarti ada M buah persamaan, di mana setiap persamaan memiliki N buah variabel, ya, variabel. Nah ini jadi ada M buah persamaan ini, kita ingin mencari nilai atau solusi, ya, himpunan penyelesaian dari permasalahan ini, ya. Permasalahan ini sering kita katakan sebagai sistem persamaan linear karena semuanya pangkat satu. Nah, untuk menyelesaikan ini, yang sering kita lakukan adalah selain kalau tidak kita gunakan matriks, ya, kita bisa dengan menyederhanakan persamaan tiap persamaan dan ada berbagai macam cara lainnya. Nah, untuk SPL ini dia hanya ada dua kemungkinan, ya, tidak memiliki solusi atau memiliki solusi yang biasa, ya. Ya, jadi artinya ada kemungkinan dia tidak memiliki solusi, ya, atau sering dikatakan tidak konsisten. Ya. Oke, ini ketika kita selesaikan dengan menggunakan matriks, ya, kita bisa mengkonversi, ya, jadi ada matriks A di mana isinya adalah koefisien setiap variabel. Kalau dalam satu baris, ya, itu adalah koefisien satu persamaan dari masing-masing variabel. Ya, dan ini ada M buah, kalau ini N, beda-beda ya, ada N buah persamaan, kalau ini N kali N matriksnya, ya. Jadi ada N persamaan untuk M variabel. Kemudian ini matriks X, ya, sering dikatakan juga vektor X, ya. Ini vektor atau matriks ukuran N kali 1, ya, N baris 1 kolom. Demikian juga B, ya, karena ini N kali. Oke, lanjut, ya. Jadi ini sama dengan tadi, ya. Jadi dari persamaan sebanyak M, ini baru boleh saya sama-sama. Mohon maaf ya. Jadi ada M buah variabel, M buah persamaan, kemudian N buah variabel. Ya, kita konversi menjadi perkalian, ya, dua buah matriks, ya, matriks A dikali matriks X, ya, sama dengan matriks B, ya. Kemudian, ya, ini sering dikatakan sebagai matriks Jacobian, ya, matriks A, ya. Kemudian vektor X dan vektor B, ya, vektor konstantanya, ya, vektor variabel. Oke, kemudian matriksnya pun bisa digabung antara matriks tadi Jacobian dengan vektor konstanta. Vektor konstanta digabung menjadi augmented matrix, ya, menjadi augmented matrix. Ini biasanya kalau seperti ini, ya, saat kita ingin menyelesaikan SPL-nya dengan menggunakan reduksi baris, ya, reduksi baris. Ya. Reduksi kolom bisa tidak? Bisa, ya, tapi harus hati-hati karena ketika kolomnya diputar, tentu nilai variabelnya berubah juga, ya. Itu yang perlu hati-hati. Ya. Jadi utamanya kita tidak melakukan reduksi kolom. Oke, kemudian ini ada contoh, ya, 3 buah variabel dengan 3 persamaan. Ya, logikanya dia akan bisa mendapatkan solusi, logikanya, tapi ada kemungkinan juga, ya, dia tidak punya solusi, ya, atau tidak konsisten. Ya. Nah, ini kalau ini untuk kasus yang ini, ya, matriks augmented matriksnya jadi seperti ini, 3 kali 4, ya, 3 baris, ya, kolom, karena kolom keempatnya ini ada tambahan, ya, vektor konstanta tadi, ya, B, matriks B tadi, atau vektor B. Kemudian ini tadi, ya, ada 2 kemungkinan solusi, ya. Pertama memiliki penyelesaian, tidak punya penyelesaian, dan yang ini, ya, punya penyelesaian, ada solusinya, ya, di mana untuk yang memiliki solusi juga ada 2 kemungkinan, ya, tepat satu solusi, ya, tepat satu himpunan penyelesaian atau banyak himpunan penyelesaian.
Ya, ini contoh sekarang geometri untuk matriks 2x2. Ya, hanya bisa untuk matriks 2x2 atau 3x3, dan 3x3 gambarnya sulit ya. Ini contoh yang secara geometri dia tidak punya penyelesaian, dia gratis, ya, yang sejajar, tidak berpotongan di titik manapun, ya, tetapi garisnya berbeda. Maka ini yang tidak konsisten, ya, tidak konsisten, ya, tidak memiliki solusi. Kemudian ini yang memiliki solusi tunggal, ya, ada perpotongan antara garis. Ya, jadi ini persamaannya ya, apa namanya, yang ruas kirinya ketika dilakukan modifikasi, ya, hingga bisa ada perpotongan, apa namanya, satu titik. Kalau yang ini, ya, ada satu baris sudah kosong, tapi di kolom yang terakhirnya masih ada nilai, ya, makanya dia tidak konsisten. Nah, kalau yang ini, ya, nanti ada satu baris semuanya, semua nilai di dalam satu baris kosong, sehingga garisnya menumpuk. Ya, ini yang banyak penyelesaian. Oke. Kemudian dari contoh-contoh ini bisa dibaca aja ya, ada anjing, ada boneka. Ini bisa dilihat, ya, ini ada potongan kotak, ya, di mana ada beberapa titik di sini, di mana antar titik ini kalau dihubungkan bisa berbentuk garis. Ya. Nah, ini bisa dibuat persamaan garis. Contohnya persamaan garis yang dibentuk misalnya, ya. Jadi, ya, ini dimisalkan sebagai polinomial, ya, misalkan polinomial, kemudian titik 1 persamaan seperti ini, titik 2 dan seterusnya. Ya, kemudian bisa diselesaikan, ya, menjadi persoalan, ya, sistem persamaan linear. Kita lanjut, kemudian operasi-operasi dasar yang terdapat 2 tahap untuk penyelesaian SPL. Pertama, reduksi sistem, ya, dengan mengeliminasi variabelnya, ya. Jadi sebenarnya ini dengan melakukan apa namanya, operasi baris, ya, operasi baris, ya, dengan menambahkan dan sebagainya, mengurangi, ya, mengalihkan dengan satu nilai. Kemudian setelah selesai, maka kita bisa mendeskripsikan himpunan penyelesaiannya. Tentu ada 3 kemungkinan, ya. Ya, kemudian tujuan reduksi sistem, ya, ini jelas untuk penyederhanaan sebenarnya. Ya, sebenarnya bisa dengan sistem, dengan aljabar biasa, ya, kita lakukan proses penyederhanaan. Ya, tetapi, ya, kita juga bisa menggunakan matriks sehingga menjadi lebih sederhana dibandingkan, ya, penyederhanaan, ya, biasa, gitu ya, secara aljabar. Ya. Kemudian sistem ekuivalen, ya, definisi 2 buah SPL, ya, definisi ekuivalen dari 2 buah SPL adalah jika, ya, untuk solusinya memiliki solusi yang sama, ya, atau himpunan penyelesaian yang sama, ya, untuk kedua SPL tersebut, ya, walaupun penampakan matriksnya mungkin berbeda, ya, tapi solusinya persis sama, maka dikatakan 2 SPL tersebut ekuivalen. Kemudian ini operasi baris elementer, OB, ya, operasi baris elementer. Jadi ada banyak cara, ya, bisa dengan tukar 2 buah baris, ya, untuk SPL ini boleh, ya, tidak ada masalah, ya. Ya. Kemudian mengalihkan sebuah baris dengan sebuah skala tertentu, ini juga boleh. Kemudian yang ketiga, ini yang kedua dan ketiga ini dijumlahkan, atau ya bolehlah dijumlahkan saja, ya, karena akarnya bisa dibuat negatif, dikurangi, ya. Dan seterusnya, ya, ini tujuannya sebenarnya untuk penyederhanaan persamaan, ya, menyederhanakan persamaan sebenarnya, ya, sehingga persamaannya lebih mudah atau bisa langsung didapatkan solusinya. Ini contohnya, ya, misalkan kita punya SPL seperti ini, ya, augmented matrixnya, kemudian baris kedua dikurangi 2 kali baris pertama, ya, hasilnya seperti ini, ya. Jadi baris kedua kolom pertama, ya, nilainya jadi 0, ya. Kemudian dilakukan operasi baris lagi berikutnya dan berikutnya, sehingga, ya, didapatkan matriksnya bentuknya seperti ini misalnya, ya,
ya misalnya bentuknya seperti ini. Segitiga bawahnya sudah 0 semua, ya di luar diagonal tentunya ya. Ya, maka dengan ini kita sudah bisa mendapatkan solusi, ya. Walaupun ya ini masih apa namanya perlu kerja keras untuk dapat solusi. Mungkin ini apa? Y, Z, ya Z-nya sudah dapat 43. Kemudian setelah Z-nya dapat, maka Y-nya baru bisa dihitung ya. Setelah itu baru X-nya. Tidak bisa mulai dari X dulu ya. Karena bentuknya masih seperti ini. Ya, bentuknya masih seperti ini. Ya, masih epsilon baris ya. Ini kebetulan epsilon baris. Ya, kebetulan epsilon baris. Oke. Belum epsilon baris terreduksi ya. Oke, nah ini diproses sampai membentuk epsilon baris terreduksi. Boleh sampai sini? Ya, boleh sampai sini. Ya, kalau sampai sini istilahnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Ya, sampai terbentuk epsilon baris terreduksi. Ya, sehingga dari sini ketahuan solusinya tunggal, solusi tunggal. Kalau sampai tadi ini baru sampai epsilon baris. Ya, ini eliminasinya ya eliminasi Gauss saja, nggak pakai Jordan. Jordannya belum muncul. Ya, ini eliminasi Gauss. Metodenya metode eliminasi Gauss. Oke. Oleh yang ini sampai epsilon baris tereduksi, ya istilahnya adalah eliminasi Gauss-Jordan. Oke, nah dua metode itu yang nanti akan kita pelajari ke depan. Ya, untuk menyelesaikan S. Oke, ini contoh yang lain. Ya, ini juga didapat solusi tunggal sampai epsilon baris tereduksi. Ya, ini eliminasi Gauss-Jordan. Ya, eliminasi Gauss-Jordan. Kalau sampai sini saja, ya ini baru eliminasi Gauss. Dan ini saja juga sudah bisa didapat solusinya ya. Ya, eliminasi Gauss itu tidak harus bentuk epsilon baris. Ya, ini belum epsilon baris ya. Ini 3 kemungkinan penyelesaian udah ya. Nah, ini contoh ya penyelesaian yang tidak ada solusinya ya, tidak konsisten ya ini ya. Variabel X, Y, Z-nya kalau ini X1 sampai X3-nya ya 0 semua tapi solusinya 0. Jadi 0 X1 tambah 0, 2 tambah 0, X3 sama 2. Makanya ini tidak konsisten. Ya, ini baris ketiga dengan operasi baris elementer bisa dibuat 0 semua. Gitu ya, entah dengan menjumlahkan, menambahkan baris yang lain, sehingga bisa dibuat koefisiennya 0 semua persamaan yang ketiga. Ya, tetapi nilai B-nya masih ada, makanya dia dikatakan tidak konsisten. Oke. Kemudian, ya, ini, nah, kalau yang ini, ya, kalau ini adalah ya apa namanya augmented matrix. Kalau ini adalah augmented matrix, kalau kita lihat ya kita anggap aja augmented matrix ya. Yang A ini punya solusi tunggal ya, solusi tunggal. Sedangkan yang B kita lihat tidak punya solusi, tidak konsisten karena variabelnya udah 0 semua. Di sini B-nya masih 1. Oke. Kemudian yang C ya ini solusi banyak, ada 4 variabel, ya, tapi persamaan yang tidak 0, ya, ini hanya 2, ya, sehingga dia punya solusi banyak, tapi dia konsisten punya solusi. Ya. Kemudian yang D, ya, ini juga punya solusi banyak, ya, punya solusi banyak. Ya. Kemudian, oke, ini tadi ya. Nah, kemudian untuk menyelesaikan SPL, ini ada 3 buah metode. Pertama metode grafis, tapi metode grafis sangat terbatas. Ya. Umumnya hanya digunakan untuk apa namanya permasalahan yang memiliki 2 variabel. Kalau 3 variabel bisa, tapi gambarnya susah.
Kemudian yang kedua dengan metode aturan Cramer, ya ini di Alice. Nah yang ketiga dengan inverse matrix, ya ini juga bisa diselesaikan untuk metode analitik. Ya ini tidak kita pelajari tadi, ya silakan yang lupa ingat bisa dipelajari lagi. Nah ini yang akan kita pelajari ya ke depannya. Ada 3 buah metode. Ini metode numerik. Sebenarnya yang real metode numerik ini nih, ya ini sebenarnya ya bisa. Bolehlah metode numerik juga, tapi solusinya ini solusi eksak. Solusi eksak. Ya. Errornya 0 ya, dengan solusi sesungguhnya ya. Ya, 2 metode. Yang metode ketiga yang real, pure metode numerik. Oke. Sekarang kita masuk ke metode eliminasi Gauss. Ya, misalkan kita punya ya SPL yang augmented matrixnya seperti ini, ya ini matriks n kali n ya, matriks ininya ya Jacobiannya n kali n, ya. Augmented matrixnya jadi n kali n plus 1, kolomnya bertambah 1. Oke, nah metode eliminasi Gauss-Jordan sesuai namanya eliminasi, maka kita lakukan proses eliminasi penyederhanaan reduksi. Ya, dengan reduksi baris elementer sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti ini, segitiga bawahnya 0. Ya ini kalau kita anggap aja persegi jadi segitiga, matriks segitiga atas. Ya, tidak harus berbentuk echelon baris ya. Ya ininya boleh angkanya tidak harus 1. Ya angkanya angka apa elemen diagonalnya tidak harus 1. Oke. Ya, seperti ini. Ya. Nah, ya, ketika sudah dapat bentuk segitiga atas, ya, maka solusinya kita lihat ya dari variabel yang berbawah, dari variabel yang terbawah ini ya, variabel yang berbawah. Jadi xn ya xn sama dengan dn dibagi cn ya. dn dibagi cn ya, dn dibagi cn. Kemudian xn min 1 ya, karena xn-nya dapat maka juga dia bisa dapat. Kemudian xn min 2 karena xn dan xn min 1 dapat maka xn min 2 juga dapat. Begitu seterusnya setelah sampai x2, dari xn sampai x2 didapatkan solusinya, maka baru bisa kita dapatkan x1 solusi. Oke, bisa itu. Ini metode eliminasi Gauss. Ya, contohnya misalkan ini ya, ada SPL seperti ini, kita buat augmented matrixnya, ya, kemudian kita lakukan operasi baris elementer, ya sedemikian rupa sehingga ya sehingga jadi bentuk segitiga atas, ya matriks perseginya. Oke, dari sini bisa kita dapatkan solusinya ini x1, x2, x3 ya. Maka kita dapatkan x3-nya sama dengan min 6 min dibagi min 2. Jadi 3 ya, x3-nya sama dengan 3. Ya. Kemudian x3-nya dapat, maka x2-nya juga dapat ya. X2 sama dengan ya min 4 ditambah 2 kali x3 ya. 2 kali x3, jadi dapat 2. Kemudian x1-nya tinggal kita hitung sama dengan 6 dikurangi x2 dan x3. 2 dan x3. 3 dan 6. Ya. Jadi sama dengan 1. Oke. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Ini dengan menggunakan eliminasi Gauss. Ya, tentu proses eliminasi ini ya bisa dilakukan dengan OBN dan nanti bisa digeneralisir untuk berbagai macam kondisi SPL-nya, sehingga kita bisa buat program atau bisa kita buat algoritmanya ya, kita buat algoritma. Nah ini algoritmanya, masukkan matriks A dan vektor B beserta ukuran n ya, beserta ukurannya ya, ukurannya ini kedua n misalnya. Kemudian buat augmented matrixnya ya, misalkan kita namakan matriksnya matrik A ya, untuk baris ke 1 sampai ke n kita
cek nilai A, I, I. Ya, nilai elemen diagonal. Oke. Kemudian jika A, I, 0, maka tukar dengan baris yang ke I dengan baris ke I-nya, kita tukar dengan baris yang ke I plus K. Ya, tentu sampai kurang dari N. Ya. Tentu dilihat dari bawahnya dulu ya. I plus 1, I plus 2, terus sampai ya I-nya sama dengan N. Ya. Ketika ditemukan di awal, tentu langsung ditukar ya. Kemudian bila tidak ada, semuanya sudah 0, maka proses dihentikan tanpa penyelesaian. Ya, misalkan ini di baris kedua, ya, kolom keduanya sudah 0 semua, gitu. Atau kolom di bawahnya, di bawah 2, ya, maka udah selesai. Tidak ada tidak perlu dilanjutkan. Ya. Jika tidak demikian, maka jika sudah dapat ya AI-nya tidak 0, ya, maka baris ke J mulai dari I plus 1 sampai dengan ke N lakukan operasi baris elementer. Ya, pertama kita hitung dulu nilai C-nya. Ya, nilai C-nya kita hitung dulu. Ini maksudnya untuk menolkan semua kolom ke I ya. Semua kolom ke I mulai dari baris ke I plus 1 ya. Mulai dari baris ke I plus 1 mau dinolkan ya, supaya bisa menjadi segitiga atas ya, bisa menjadi segitiga atas. Nah, proses ini dilakukan ya sampai baris terakhir ya, sampai baris terakhir. Ya, proses membuat segitiganya menjadi segitiga atas. Kemudian setelah dapat bentuk dengan tanda petik epsilon baris atau segitiga atas, ya, maka tinggal kita hitung solusinya. Jadi kita dapatkan solusi. Ya, kalau solusi tunggal jadi seperti ini. Ya. Tentu memungkinkan untuk merupakan solusi tunggal. Ya. Tinggal dipikirkan algoritmanya kalau solusinya bukan tunggal. Karena nanti ada sebuah variabel yang dimisalkan ya dengan sebuah nilai tertentu. Ya. Oke, ini eliminasi Gauss. Ya. Kemudian eliminasi Gauss-Jordan. Nah, ini cuma bedanya, ya ini lebih lanjut daripada eliminasi Gauss. Ya. Dia hanya ini harus sampai bentuk epsilon baris tereduksi. Jadi diagonal utamanya 1, selebihnya 0. Ya, selebihnya 0. Oke ya. Ini eliminasi Gauss-Jordan. Contoh misalnya untuk soal ini, ya kita lakukan reduksi baris atau operasi baris elementer sedemikian sehingga bentuk epsilon baris tereduksi. Oke ya. Ini jadi 1, maka langsung X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 1. Ya. Ini persoalan lain ya, dengan eliminasi Gauss-Jordan, maka harus sampai titik. Ya, tinggal dapat solusinya X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3. Ya, nah ini algoritmanya. Tentu algoritmanya hampir sama dengan yang tadi, tapi dengan sedikit perbedaan. Ya, sampai titik ini masih sama. Sampai titik 31, ya, poin 3.1. Ya. Itu masih sama. Nah, yang keduanya nih yang berbeda. Ya, nilai AI-nya dibuat 1 ya, dengan bagi nilai AI. Ya, jadi satu baris dibagi dengan AI. Baris ke I dibagi dengan AI. Ya, supaya kolom ke-1-nya bernilai 1. Setelah itu baru dilakukan ya reduksi baris. Ya, reduksi baris. Ya, baris di bawahnya kolom ke I-nya dibuat 0. Ya, kolom ke I-nya ya seluruh kolom ke I-nya dibuat 0 kecuali di baris ke I-nya saja. Gitu ya. Jadi ini tetap dari mulai 1 sampai N. Yang sebelumnya Gauss-Jordan Gauss saja ini mulai dari I plus 1 ya.
Ya, untuk Gauss Jordan, J-nya mulai dari 1 sampai N. Kalau ini mulai dari I plus 1. Kecuali untuk Gauss Jordan ya, kecuali ya saat J-nya sama dengan I, ini tidak dilakukan ya operasi Paris. Oke ya. Kemudian setelah didapat bentuk echelon baris reduksi, otomatis ya solusinya didapatkan XI sama dengan DI. Ya, dia tidak dapat solusi ketika ini ya, di proses yang ke-1 tidak ditemukan A, I yang tidak sama dengan 0. Semuanya 0. Semuanya 0, maka selesai ya. Oke. Ini echelon eliminasi Gauss Jordan. Oke, ini kemudian ini ada prinsip strategi pivoting ya, pivoting khusus ABP sama dengan 0, KP tidak sama dengan 0, K lebih dari P, lalu tukar baris P dan baris K. Ya, ya tadi kan ada proses nukar ini ya, nukar baris kalau tidak ininya 0 ya, diagonalnya ya, elemen diagonalnya 0. Maka kita cari yang tidak 0 ya, yang tidak 0 dengan nukar baris tadi ya. Ini strategi pivoting ya. Jadi misalnya ini ya. Jadi proses pertama sudah dilakukan. Jadi kolom ke-1 ya yang ada di bawah baris ke-1 ini sudah dinolkan. Kemudian kita ingin mencari pivotnya. Ya, baris mana yang menjadi pivot. Tentu kita harapkan di kolom keduanya ini baris keduanya tidak 0. Nah, jika 0 maka kita harus kita tukar. Ya, tukar baris. Begitu seterusnya. Kemudian ini ada complete pivoting. Ya, tadi masih parsial ya. Ini complete pivoting, tidak hanya baris. Kolom juga bisa diikutkan dalam proses pencarian elemen terbesarnya. Ya, proses elemen terbesar itu. Nah, ini ketika kolom diikutkan untuk proses pivoting ini harus hati-hati. Yang harus tercatat di program. Kalau nggak bisa salah. Kemudian ini contoh ya, eliminasi Gauss dengan soal yang merepotkan. Ya, apa namanya nilainya angkanya luar biasa ya, angkanya luar biasa 3 itu kalau pakai komputer nggak ada masalah ya. Oke, lanjut ya, itu eliminasi Gauss Jordan, eliminasi Gauss Jordan dan eliminasi Gauss ya. Itu tadi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss Jordan ya, itu masih solusinya solusi eksak ya, nilai yang kita dapatkan sesuai, tidak ada error ya. Tidak ada. Jadi itu sebenarnya belum menjadi metode numerik ya, dengan tanda petik tentunya ya, itu tetap metode numerik, tapi yang real metode numerik yang metode ketiga, iterasi Gauss-Seidel ya, iterasi Gauss-Seidel ya. Ini sama, di awal sama dengan sebelumnya. Intinya kita pastikan dulu bentuk persamaan ya, persamaan ini ya, ini kita dapatkan persamaan ya, n buah variabel dan n buah persamaan. Kemudian dari sini kita bisa dapatkan nilai yang kita bisa dapatkan X1 ya, solusi ya, X1, X2 terus sampai Xn-nya ya, dengan cara seperti ini ya. Jadi masih bentuk matriks seperti ini ya, X1 sama dengan B1 dikurangin ini semua ya, misalnya ya, dikurangin ini semua dibagi dengan A1 saja.
ya B1 dikurangin tadi ya variabel di baris yang sama nomornya dari A12 dikali F2 sampai A1N dikali XN. Ya, kemudian dibagi A11. X2 pun sama. Sampai XN juga sama. Ya, ini ada persamaan dari setiap variabel. Setiap variabel kita dapatkan. Oke, ini langkah awal. Selanjutnya, setelah kita dapat persamaan ini, kita berikan nilai awal dari setiap XI. Ya, kita berikan nilai awal. Nilai awalnya boleh 0 semua, sama dengan 0 semua, atau 1 semua, atau terserah, bebas. Ya. Kemudian, dilakukan proses iterasi setelah itu. Ya, di mana iterasinya, jumlah maksimalnya perlu kita tentukan dulu. Kita tentukan jumlah maksimal dan juga kita perlu menentukan error yang bisa menyebabkan iterasi, ya error maksimal. Ya, kalau sudah kurang dari error maksimal, ya maka proses iterasinya bisa selesai, bisa berhenti. Ya, di mana penentuan error ini, ya beserta penentuan jumlah iterasi maksimumnya ini sebenarnya berpengaruh ketika ya ternyata persoalannya tidak konvergen, ya, sehingga bisa programnya selesai. Ya. Oke. Kemudian kita loncat dulu. Ini syarat kekonvergenan, karena bisa jadi untuk metode Gauss-Seidel ini bisa jadi ya tidak konvergen, alias ya kita tidak bisa mendapatkan solusinya, ya. Tidak dapatkan solusi kalau nilai X1 sampai Xn ini tidak konvergen. Ya, tidak konvergen. Ya, bagaimana tidak konvergennya nanti kita bahas, ya. Nah, sebelum itu kita masuk ke syarat konvergen. Jadi, ya, jika nilai mutlak dari AII lebih dari sigma AIJ, ya, di mana J-nya mulai dari 1 sampai N, ya, dan D tidak sama dengan I, jika seperti ini untuk semua baris, ya, untuk semua baris, maka dijamin kekonvergenannya. Contoh ini, ya, SPL ini, ya, baris ke-1, oke, koefisiennya ini 3 lebih dari, ya, nilai mutlaknya 3 lebih dari 1 plus 1 ini, ya, 1 plus 1 nilai mutlaknya 4, ya, lebih dari 2 tambah 1 8 lebih dari 1 tambah 5, sehingga ya untuk SPL seperti ini kalau kita gunakan iterasi Gauss-Seidel maka dijamin ya didapatkan solusi karena dia akan konvergen. Ya, nilai X1 sampai X3-nya akan konvergen. Ya. Bukan berarti kalau tidak seperti ini pasti dia divergen, ya, bukan, ya. Ya, ini jika seperti ini maka dia pasti konvergen, itu aja, ya. Jangan dibalik, ya. Kalau tidak begini maka divergen, itu tidak ada ketentuannya. Kalau tidak seperti ini bisa divergen, bisa juga konvergen, ya. Oke. Nah, ini algoritmanya, algoritma Gauss-Seidel. Ya, pertama kita tentukan matriks A dan vektor B. Ya, strukturnya sama dengan algoritma sebelumnya. Kemudian kita tentukan, nah, ini yang berbeda. Maksimum iterasinya harus kita tentukan, toleransi errornya juga harus kita tentukan. Ya, error ini adalah selisih, ya, selisih nilai nilai XI yang kita dapat sekarang barusan yang kita dapat di iterasi sekarang dikurangi dengan iterasi sebelumnya, ya, iterasi sebelumnya. Ya, lebih bagus kalau dikasih dibagi dengan XI lagi juga boleh. Ya, dibagi XI lagi juga boleh. Solusinya jadi yang sama dengan, ya. Ini, ya, ini error ini, ya, adalah selisih
dari ya XI pada iterasi sekarang ya dikurangi dengan XI pada iterasi sebelumnya dibagi XI pada iterasi sekarang dikali 100% kalau mau cari persentase boleh ya. Tidak dikali 100% juga ya. Oke, tentu akan mengubah juga kalau pakai persentase, maka error maksimalnya yang ditentukan ini juga harus diperhatikan. Ya, seperti itu. Oke, tentu lebih enak kalau pakai persentase dibanding ini nggak pakai persentase. Ya, kalau angkanya besar-besar, ya koefisiennya besar-besar nanti ini ya terlalu besar ketika kita menentukan. Ya, jadi persamaan errornya ini ya tentu harus kita perhatikan dalam menentukan error. Toleransi error atau error maksimal yang dibolehkan. Kemudian ya setelah kita tentukan errornya, kita tentukan nilai awal XI-nya. Ya, mulai dari 1 sampai ya boleh dinolkan semua biar gampang ya. Di bawah 1 juga boleh. Angka yang lain juga boleh. Ya, tapi yang paling mudah dinolkan. Kemudian simpan XI dalam SI. Untuk I mulai dari 1 sampai N. Nah, ini nilai XI iterasi sebelumnya disimpan di SI gitu ya, supaya bisa menghitung error ya, supaya bisa menghitung error. Ini ya langkah kelima. Langkah keenam ya untuk I mulai dari 1 sampai N berarti perulangan kita hitung XI, di mana XI adalah ini ya tadi ya sama sebelumnya ya. Kemudian kita hitung errornya juga. Oke. Kemudian iterasi bertambah 1, kemudian bila iterasi lebih dari maksimum iterasi, maka selesai. Ya, tidak ada solusi. Atau jika EI, ya ini ya yang kita hitung ya, EI sudah kurang dari epsilon yang kita tentukan di awal. Ini ya epsilon yang kita tentukan di awal. Ya, untuk semua I, ya, untuk semua I. Maka juga itu selesai dan solusinya didapatkan. Ya, solusi terakhirnya itulah. Ya, X yang terakhir itulah yang merupakan solusi. Oke, ini ya metode iterasi Gaussian. Contoh, misalnya ya, ada 2 variabel, 2 persamaan. Ya, X1 tambah X2 sama dengan 5, 2X1 tambah 4, X2 sama dengan 14. Ya, enakan kalau kita kerjakan pakai Excel ya. Jadi coba pakai Excel. Kita buka Excelnya. Ya, kita besarkan. Misalkan ini adalah I, kalau pertama I, kemudian ini X1, X2, X2, kemudian E1, ini 2. Kemudian tadi persamaannya ini ya. Tadi X1 ditambah X2 ya ditambah X2 sama dengan berapa tadi? 5. Sama dengan 5. Kemudian 2 X1 ditambah 4 X2 sama dengan 14. Betul? Salah ya? Coba cek. X1 tambah X2 sama dengan 5. 2X2 tambah 4X2 sama dengan 14. Ya.
Ya, ini 14 ya. Mulai iterasi ke 0, iterasi ke 1. Kalian lihat kan ya? Lihat kan ya? Iya, Pak. Dan misalkan solusi pertama, kita masukkan 0 saja. 0 ya. Karena nggak usah kita inikan. Nah, kemudian, ya, ini yang kita tentukan tadi ya, X1 sama dengan, ya, X1, ini ya, X1 sama dengan 5 min X2 ya. X1 sama dengan 5, saja 5 manual ya, 5, ya, 5 min X2, X2 yang nilai sebelumnya ini ya, X2 ya. Oke, jadi dia masih tetap 5. Kemudian ini X2, ya dari sini ya, X2 sama dengan 14, ya, 14 min 2 kali ya, min 2 kali X1. 2 kali X1 sebelumnya ya, ini ya. Oke, dibagi 4. Dibagi 4 ya. Dibagi 4. Ya. Dapat ya. Kemudian error ke-1, error pertama sama dengan selisih. Kita pakai ini aja ya, error mutlaknya aja ya. Selisih, error, sorry, bukan mutlak, error relatif. Selisih X1, ya, X1 sekarang dikurangi X1 sebelumnya, ya, dibagi X1 sekarang. Dibagi X1 yang sekarang. Dibagi X1 ya. Kemudian ini juga error yang kedua sama dengan X2 sekarang dikurangi X2 sebelumnya dibagi dengan X2 sekarang. Oke ya. Nah, ini sudah kita copy ya, cek sampai iterasi ke-17. Nah, ya. Ini kalau kita lihat ya, ini belum pakai persentase nih ya, ini belum pakai persentase. Kalau pakai persentase dikali 100 dulu ya. Ya, iterasi kedua yang kita dapatkan ini ya, errornya ya, kita anggap mutlak aja ya, jadi nggak dimutlakin ya. Ini 25% ini ya, 0,25 ya, ini 0,33% ya, alias sepertiga ya, masih besar ya. Kemudian sampai iterasi ke berapa? Ini iterasi kelima sudah lumayan ya. Ya, X1-nya 3,125, X2-nya 1,9375. Ya, errornya sudah 0,04 alias 4%. Ya, kemudian yang ini, yang error keduanya, error dari X2-nya 0,03 alias 3%. Sudah sangat kecil ya, sudah sangat kecil. Oke, misalnya sampai mana? Yang di bawah 1% errornya. Nah, ini ya, iterasi ke-8. Iterasi ke-8 ya, ini X1-nya 3,01 sekian, X2-nya 1,99 sekian. Errornya sudah di bawah 0,5%, 0,5%, yang satunya lagi, yang keduanya 0,3%. Oke ya. Oke, sudah sangat kecil sekali dan sudah nilai X1, X2-nya sudah konvergen ya, ini sudah bisa dikatakan konvergen. X1-nya konvergen ketiga, X2-nya konvergen kedua ya. X2-nya konvergen kedua. Karena memang solusinya 3 dan 2 ya. 3 dan 2. Ya. 3 ditambah 2 sama dengan 5, betul ya? 3 kali 2 6 ditambah 2 kali 4 8 sama dengan 14. Oke. Ya. Ini dengan iterasi Gauss-Seidel. Nah, ini kan ada errornya ya, ada selisih ya, ada selisih. Nah, inilah metode numerik kan seperti itu.
Ya, kalau tadi eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan, solusinya adalah solusi eksak. Tidak boleh ada errornya. Oke, paham kan? Paham? Ya, materi kita habis ini. Berapa halaman? 70-an ya, selesai. Sebelum jam 12. Sebelum setengah 12. Ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan sedikit. Ya, masih untuk apa metode Gauss-Seidel ya. Iterasi Gauss-Seidel. Ini tadi contoh yang tadi kita kerjakan ya. Ya, ini contoh yang lain. Ya, contoh yang lain. Nah, ini persamaannya ini kalau dibuat matriknya 1 1 1 6 1 2 min 1 2 2 1 2 10. Ya, kalau kita lihat tadi kekonvergenan tadi ya jaminan kekonvergenan tidak ada ya. Kalau SLS seperti ini ya. Ini baris ke 1 atau nilai diagonalnya, indeks di diagonalnya 1 2 2 ya. 1 tidak lebih besar dari 1 plus 1. 2 sama nih 1 plus 1. 2 kurang dari 2 plus 1 ya. Tidak ada jaminan. Nah, bagaimana kalau kita selesaikan persoalan seperti ini dengan iterasi Gauss-Seidel? Ya, ternyata dia tidak konvergen. Ya, tidak konvergen. Ya, semakin lama nilainya X1 sampai X3 atau X sampai Z, ya nilainya tidak menuju ke sebuah nilai tertentu ya. Ya, semakin lama makin besar. Ini semakin besar negatifnya. Atau errornya juga semakin besar. Ya, maka ya kalau iterasi maksimumnya 20, ya ini sampai iterasi ke-20 juga seperti ini, maka selesai dan tidak ada solusi. Ya, tidak ada himpunan penyelesaian. Kalau kondisinya seperti ini, bagaimana caranya? Nah, tadi ya, dengan pivoting tadi ya, strategi pivoting tadi. Ya, ini dengan 1 kali pivoting apa aja deh. Ya, baris persamaan pertama ditukar dengan persamaan ketiga ya. Jadi 2 1 2 1 2 min 1 1 1 baris ke 1 ditukar dengan baris ketiga. Ya, jika ditukar ini pun sebenarnya tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan konvergen ya. Ini ya. Ya, tidak ada jaminan konvergen. Dengan teorema sebelumnya tadi ya. Tapi ternyata dengan tukar ini saja dia menjadi konvergen. Ya, di baris ke-8, di iterasi ke-8 bisa dilihat ya nilainya mendekati ke 1, ke-2 dan ke-3. Ya, errornya sudah 9%, 7%, 2%. Sorry, ini hitung errornya gimana? Kalau kita lihat juga. Yang ini errornya 5, 1,5 plus O ya. Sama dengan cara kita tadi ya. Tidak. Ini nggak pakai persentase. Ya, ini tidak ini hanya error absolut ini ya. Ini error absolut ya. Ini 5, ini hanya selisihnya aja. Selisihnya saja. Oke ya. Nah, ketika kondisi kayak gini pun penentuan errornya nilai epsilon tadi ya. Epsilonnya juga perlu diperhatikan ya. Ini hanya selisih absolutnya. Ya, 1,25 dikurangin atau 1,16 dikurangin 1,25. Tapi ini nilai mutlak ya, sama saja. Ini juga 1,8 sekian dikurangin 1,88 sekian. Ya, errornya ini ya, selisihnya ini ya. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Iterasi Gauss-Seidel. Untuk PR akhir pekan ya seperti biasa akhir pekan sebelum awal pekan benar-benar sampai akhir ya itu kalian buat program ya
Seperti ini ya, dengan algoritma tadi ya, iterasi Gauss shadow. Ya, ikutin aja. Tampilannya boleh beda. Tampilannya boleh beda. Oke, ya, dan untuk presensi hari ini, ini silahkan kalian pilih, terserah. Ini ada 5 soal ya, 5 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan kalian pilih, ya. Gunakan eliminasi iterasi ya, gunakan iterasi Gauss shadow. Bebas milih yang mana saja, ya. Dan silahkan kalian gunakan Excel ya, gunakan Excel. Ya, gunakan Excel untuk menyelesaikan persoalan SPL itu ya, ada 5 soal. Oke, kalian boleh pilih yang mana saja terserah. Ya, karena pakai Excel sebenarnya yang soal nomor terakhir pun yang variabel yang paling banyak ada 4 variabel pun sama saja. Ya, atau soal nomor 2 yang pakai koma-komaan pun juga tidak pengaruh ya, karena pakai Excel ya. Oke ya. Kalau misalnya ternyata tidak konvergen, boleh dilakukan proses pivoting ya, pivoting ya, kemudian hasilnya bagaimana, silakan. Oke, kira-kira hari ini cukup sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Paham ya? Soalnya materi kita hari ini cuma tadi 1 kita kasih gosip. Yang lainnya hanya review ya. Plus ada dengan algoritma tadi ya. Oke. Tidak ada pertanyaan? Baik, kita masih ada 3 pertemuan lagi dengan 2 materi sisa ya. 2 materi sisa. 2 materi sisa itu yang turunan dan integral. Akan pertemuan pekan depan ya, sekitar 2 pertemuan kita akan bahas diferensiasi numerik ya, turunan dengan metode numerik. Ya, dan pertemuan terakhir nanti kita integrasi numerik ya. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, ya jangan lupa ingatkan saya kalau saya lupa di Google Classroom memberikan ini ya, untuk mengumpulkan tugas ya. Oke, sampai pekan sekarang kita ketemu lagi. Baik, lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.